Yang termuliakan para Bante, Bungsu, yang luhur para Samanera, selamat pagi. Terima kasih telah terutama Ketua Panitia memberikan kesempatan untuk saya untuk membahas satu suta yang telah dikirim tadi malam, yaitu Muni Suta. Ini adalah suta yang dipilih oleh panitia sendiri, dan memang suta ini sangat penting untuk kita pahami sebagai praktisi ajaran Buddha, apalagi sebagai seorang biku, karena memang berisikan ajaran yang sangat mendalam. Semua praktik ajaran Buddha yang penting bisa kita lihat dalam suta ini, dan bahkan hal-hal yang dari awal sampai sekarang telah dibahas dari ketika pembukaan oleh Bante Wirasilo, kemudian oleh Bante Utamo, dan oleh Bante Dhammadhiro, sangat berkaitan erat dengan suta ini, Muni Suta. Jadi semua ajaran penting dari praktik kesederhanaan, sedikit keinginan, praktik sila samadhipanya, dan bahkan pencapaian nibbana yang memang sangat ditekankan, semua terdapat di dalam Muni Suta ini. Maka penting untuk kita pahami. Dan saya melihat sendiri bahwa ketika membaca, apalagi berulang-ulang suta ini dan berusaha untuk memahaminya, meresapinya, suta ini bisa memberikan motivasi, memberikan inspirasi bagi kita dalam praktik sebagai seorang biku. Dan memang isinya sangat luar biasa. Dan mungkin ini juga yang menjadi kenapa mungkin dari panitia memilih suta ini, karena memang sangat kalau kita baca berulang-ulang, kemudian diresapi maknanya, itu memberikan inspirasi yang luar biasa. Dan suta ini seperti yang para Bante mungkin sudah membaca sebelumnya juga, terdapat di dalam salah satu teks Kuddaka Nikaya, yaitu Sutta Nipata, yang mana ini adalah suta ke-8 dari Sutta Nipata. Jadi kalau kita lihat Sutta Nipata itu ada 5 bagian. Nah, bagian pertama itu adalah Uraga Waga. Dalam Uraga Waga, suta yang ke-8 adalah Muni Suta. Dan suta ini berisikan syair yang terdiri dari 15 syair. Dan karena ini memang berisikan syair, memang kita membutuhkan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut. Karena terkadang suta yang isinya syair itu memiliki banyak kiasan. Jadi ada banyak kiasan yang kalau kita tidak memahaminya, apalagi tidak melihat ke dalam kitab pengulasnya, terkadang sulit untuk bisa memahami. Ya, satu contoh adalah dalam syair pertama, bahwa seorang muni yang saya terjemahkan sebagai petapa agung. Karena ini kenapa saya menerjemahkan petapa agung, karena memang banyak, kalau kata muni sendiri sebenarnya itu tidak hanya di dalam komunitas Buddhis. Para petapa lain pada zaman dulu juga banyak yang mengaku dirinya sebagai muni. Nah, tetapi karena di dalam kitab pengulas, muni di sini mengacu kepada Buddha Muni atau mengacu pada Arahanta, maka saya terjemahkan sebagai petapa agung. Dan yang ini terjemahan sendiri karena saya melihat dari berbagai, terutama terjemahan dalam bahasa Indonesia, ada beberapa hal yang memang kurang bagi saya, itu kurang begitu setuju. Nah, kemudian saya lihat dari beberapa terjemahan dalam bahasa Inggris juga, seperti oleh Bante Thanissaro, oleh Bante Sujato, ada juga dari seorang rumah tangga, yaitu Mr. Jayawikrama, dan dikomparasikan berbagai macam terjemahan,
maka muncullah terjemahan seperti ini. Yang walaupun tentu setiap orang ketika menerjemahkan bisa berbeda-beda. Makna bisa sama, tetapi cara menulisnya dalam sebuah kalimat bisa berbeda-beda. Nah, maka Muni ini disebut sebagai seorang petapa atau petapa agung karena memang mengacu kepada seorang Buddha dan juga kepada seorang arahanta. Jadi tidak hanya Buddha saja. Ya, semua arahanta juga disebut sebagai seorang muni. Nah, sehingga salah satu syair yang pertama ini dikatakan bahwa seorang petapa agung, seorang muni sudah tidak memiliki tempat tinggal. Anikita. Dan juga sudah tidak memiliki intimasi, keintiman atau keakraban, asantawa. Nah, kalau kita melihat hanya sekedar dari apa yang tersurat, maka artinya bisa menjadi sangat dangkal. Bahwa seorang petapa itu adalah seorang yang sudah tidak memiliki tempat tinggal, seperti tempat tinggal rumah biasa, atau tidak memiliki keakraban, hidup sendiri. Tapi tidak hanya demikian, maka dalam kitab pengulas juga nanti penting untuk kita bahas. Dan juga yang menarik lagi adalah banyak suta yang memiliki latar belakang yang biasanya satu latar belakang. Artinya Sang Buddha memberikan khutbah atau katakan memberikan syair, kemudian memiliki satu peristiwa yang melatar belakangi syair atau khutbah yang diberikan oleh beliau. Tetapi khusus Muni Sutta ini ternyata ketika dilihat dari kitab pengulas memiliki banyak latar belakang. Terdapat 12 latar belakang kenapa sutta ini diberikan. Dan ada kemungkinan pula bahwa sebenarnya syair-syair yang diberikan oleh Sang Buddha ini diberikan tidak dalam waktu yang sama, tetapi dalam waktu yang berbeda. Yang kemudian pada barangkali konsili pertama dikumpulkan oleh para bante, dijadikan satu menjadi satu sutta yang disebut Muni Sutta. Atau karena ini ada semacam kontroversi atau semacam pendapat dari beberapa cendekia bahwa Sutta Nipata ini sebenarnya juga muncul belakangan, walaupun isinya itu tidak diragukan sebagai isi yang diberikan oleh Sang Buddha, tetapi disusun belakangan. Ada pendapat demikian. Ini disebabkan karena salah satunya di dalam Khuddaka Nikaya itu ada Culanidesa Mahanidesa yang sebenarnya isinya adalah kitab pengulas dari Sutta Nipata. Nah, sehingga karena itulah maka Sutta Nipata dianggap sebagai teks yang disusun belakangan. Nah, sehingga ada kemungkinan pula bahwa Muni Sutta ini kumpulan dari syair-syair Sang Buddha yang dijadikan menjadi satu. Atau memang pada waktu itu Sang Buddha memang memberikan secara keseluruhan mengacu kepada peristiwa-peristiwa yang berbeda. Maka dalam Muni Sutta ini terdapat 12 latar belakang peristiwa yang melatar belakangi memunculkan sutta ini. Nah, 4 yang pertama ini, terutama syair 4 yang pertama adalah syair yang dilatar belakangi berkenaan dengan seorang biku dan bikuni. Yang ini ada kaitannya erat dengan yang kemarin, yaitu Umibaya, bukan Wibaya, yaitu yang ikan buas. Jadi diceritakan dalam kitab komentar, pada zaman Sang Buddha ada seorang wanita. Suaminya meninggal, dia punya satu putra. Kemudian dia meminta putranya untuk menjadi seorang biku, dan dia sendiri menjadi seorang bikuni. Disebabkan karena memang dia dikatakan sebagai seorang yang tidak punya kekayaan atau seorang yang miskin, maka dia meminta anaknya untuk jadi biku, dia sendiri menjadi bikuni. Tetapi walaupun demikian, anak dan ibu ini masih sangat melekat satu sama lain. Mereka itu sering kali bertemu. Dan apa yang diperoleh oleh putranya, itu nanti akan dibagikan ke ibunya.
apa yang diperoleh ibunya nanti dibagikan ke putranya, dan setiap hari mereka bertemu. Dan ternyata dari intimasi, dari keakraban demikian, ternyata bukan hanya memunculkan semacam keakraban sebagai ibu dan putra, malahan memunculkan nafsu ragawi. Jadi dikatakan bahwa persepsi sebagai seorang ibu, matusanya itu hilang. Persepsi sebagai seorang putra pun hilang. Persepsi sebagai seorang pabajita itu juga hilang. Seperti yang Bantu Tamu sampaikan. Kalau kita masih tidur kok mimpinya naik sepeda motor, artinya pabajita sanya itu sudah hilang. Persepsi sebagai seorang pabajita itu hilang. Dan itu terjadi pada bikuni dan biku ini. Jadi persepsi sebagai seorang anak dan ibu, sebagai seorang pabajita itu hilang. Nah, mereka saling merindukan satu sama lain. Dan pada akhirnya, walaupun mereka sebagai seorang ibu dan anak, mereka melakukan tindakan seperti suami dan istri. Dan akhirnya lepas jubah. Dan ini menjadi tentu pengingat bagi kita semua. Yang mana ibu dan anak saja bisa berubah. Apalagi kalau berakrab dengan seseorang yang bukan ibu atau saudara. Dan itu sangat-sangat membahayakan. Untuk terutama kita sebagai seorang pabajita, sangat membahayakan. Karena ternyata ketika akrab sekali dengan ibunya sendiri, itu bisa melakukan demikian, apalagi kalau dengan yang bukan ibu ataupun yang masih punya hubungan darah. Dan ini mungkin yang mengingatkan kita juga bahwa kenapa ketika Sang Buddha akan parinibbana sampai Bante Ananda bertanya, kalau misalnya ada seorang wanita, apa yang mesti dilakukan oleh seorang biku? Jangan dilihat. Sang Buddha mengatakan jangan dilihat. Tapi kalau kemudian sudah telanjur melihat, apa yang dilakukan? Jangan berbicara. Tapi kalau sudah berbicara, apa mesti dilakukan? Berbicara dhamma dengan sati, dengan perhatian. Tapi ternyata kalau sati saja tidak cukup. Kalau hanya menyadari saja tidak cukup. Harus ada panya, harus ada wirya. Nah, tiga ini tidak bisa dipisahkan. Dan ini juga menjadi pertanyaan, walaupun sudah punya sati, punya panya, punya wirya, kalau tidak kuat, batinnya belum kokoh, tidak kuat, ya juga bisa kalah juga. Inilah kenapa kemudian keakraban di sini terhadap lawan jenis, apalagi kalau Bantu Tamu menyatakan tidak hanya lawan jenis, tetapi ikan buas itu bisa pria, bisa wanita. Itu ternyata memang sangat berbahaya ketika terlalu akrab. Dan inilah kemudian karena hal ini Sang Buddha memberikan 4 sair yang pertama. Nah, sair yang pertama adalah dari keintiman, intimasi, lahir bahaya. Santa wato bayang jatang. Niketa, dari tempat tinggal jaya terajo. Muncul rajo, rajo di sini adalah debu. Dan seorang petapa agung punya pandangan yang bebas dari tempat tinggal dan juga bebas dari keintiman. Jadi aniketa asantawa. Ini berbeda dari manusia biasa. Nah, di sini dalam hal ini Sang Buddha menyampaikan bahwa karena ada intimasi, santawa atau keintiman, keakraban, maka muncullah bahaya. Bayang bisa bahaya, bisa ketakutan. Apa artinya? Dalam kitab komentar yang dimaksud dengan keintiman ini tidak hanya sekadar keakraban, keintiman dalam konteks orang per orang, tapi lebih kepada yaitu secara mental. Keintiman dalam konteks tanha dan didi. Memang ada 3 jenis, tanha, didi, mita. Jadi keakraban, keintiman yang berkenaan dengan tanha, didi, dan juga mita, persahabatan atau teman. Tetapi ini mengacu kepada tanha dan didi. Nah, karena
seperti yang terjadi pada biku dan bikuni tersebut, dari mereka keduanya itu terlalu dekat, terlalu akrab, maka muncullah tanha, muncullah nafsu keinginan, dan juga muncullah titik pandangan yang salah. Dan dari titik dari tanha memunculkan berbagai macam bahaya yang di sini mengacu kepada mereka berdua pada akhirnya lepas jubah. Nah, tanha dan didi di sini sebenarnya kalau kita juga mengacu kepada beberapa khutbah dan juga penjelasan dari salah satu kitab penting dalam Khuddaka Nikaya, yaitu salah satunya Netipakarana. Nah, di sana dijelaskan bahwa keseluruhan dari kotoran batin seseorang itu bisa dikategorikan ke dalam tanha dan didi. Jadi kalau kita mengatakan tanha dan didi, itu sebenarnya sudah mengacu kepada seluruh kotoran batin. Sebagai contoh adalah kalau kita bicara tentang asawa, ada 4 jenis asawa, yaitu kamasawa, yaitu noda batin, kotoran batin berkenaan dengan kama, kesenangan indera. Kemudian bhavasawa berkenaan dengan kemenjadian, keinginan untuk bertahan, untuk dilahirkan. Kemudian juga ada ditasawa yang berkenaan dengan pandangan salah, dan juga avijasawa dengan ketidaktahuan. Untuk 2 yang pertama ini mengacu kepada tanha carita. Jadi orang yang punya carita, punya watak dominan berkenaan dengan tanha, ketagihan atau kerinduan, nafsu keinginan. Nah, biasanya asawa, noda batin yang begitu dominan berkenaan dengan kama dan juga bhava. Tapi bagi mereka yang dominan dengan pandangan salah, maka nanti yang dominan adalah tidak sawa, pandangan salahnya, dan juga avijja, adalah ketidaktahuan, tidak tahu tentang 4 kebenaran mulia. Maka kotoran batin ini terakumulasi ke dalam 2 jenis watak yang sangat dominan, tanha dan juga didi. Dan ketika, kalau pada zaman Samudra dikatakan, ketika seseorang meninggalkan kehidupan berumah tangga, pabajita, menjadi seorang pertapa, tetapi di luar ajaran Buddha, dan orang demikian itu sangat dominan berkenaan dengan tanha, biasanya lebih condong untuk mempraktikkan kamesu kama sukali kanu yoga, yaitu mengejar kesenangan indera. Tapi ketika kemudian orang demikian lebih condong dominan memiliki pandangan yang salah, biasanya akan cenderung untuk mempraktikkan atak kila matanu yoga, mempraktikkan penyiksaan diri. Ketika mereka hidup sebagai seorang pertapa bukan di bawah ajaran Sang Buddha. Nah, 2 ini. Tetapi yang menjadi unik lagi adalah orang yang punya tanha lebih dominan, seandainya nanti ia mempraktikkan ajaran Buddha dengan baik, maka ketika mencapai kesucian, umumnya mereka itu disebut sebagai, atau mereka dikategorikan ke dalam kelompok yang disebut sadhanusari. Jadi tingkat kesucian itu, pencapaian kesucian itu ada 2, yaitu sadhanusari dan dhammanusari. Jadi orang-orang yang ketika mempraktikkan dhamma dan dominan keyakinannya, walaupun tentu kebijaksanaan juga harus ada di sana, tapi dominan keyakinannya, maka pencapaiannya atau kelompok orang ini disebut sadhanusari. Dan biasanya ketika orang punya tanha yang lebih dominan, ketika mempraktikkan dhamma, itu sadhanya juga lebih kuat, keyakinannya lebih kuat, dan sehingga kelompok ini adalah kelompok sadhanusari. Tapi ketika kemudian orang yang punya, ya secara pandangan intelektualitasnya itu lebih cenderung lebih dominan, dan ketika mereka itu mempraktikkan dhamma dan mencapai kesucian, mereka dikategorikan ke dalam kelompok dhammanusari, yaitu yang memang lebih menekankan pada kebijaksanaan. Jadi pengikut
dhamma, pengikut kebijaksanaan. Dan itu uniknya. Akan tetapi ketika itu buruk, maka menjadi dua hal, tanha dan juga didi. Dan seorang muni, seorang petapa agung, karena dalam kitab komentar muni di sini adalah Buddha muni, sering juga disebut Sakya muni. Nah, sehingga petapa agung adalah orang atau manusia yang sudah tidak memiliki keintiman, dengan kata lain tidak memiliki tanha dan juga didik. Nah, jadi tidak ada tanha, tidak ada didik, karena dua ini mengacu kepada keseluruhan kotoran batin. Dan bahkan ketika ada pertanyaan, di dalam kitab komentar juga disebutkan, ketika ada pertanyaan bahwa awal mula makhluk-makhluk ini mengembara, itu tidak diketahui, makhluk-makhluk yang ditutup dengan avijja dan diikat dengan tanha, itu tidak diketahui, dan kita bisa mengatakan bahwa yang menyebabkan setiap makhluk termasuk kita terus mengembara, itu adalah avijja dan tanha. Ternyata kalau dikorelasikan dengan tanha dan didi, tanha tentu adalah tanha sangyuta, kemudian didi adalah avijja niwarana, artinya ketidaktahuan itu sendiri. Nah, sehingga ketika seseorang dikatakan sudah tidak memiliki tanha dan didi, artinya sudah tidak memiliki tanha dan avijja. Dan orang demikian tentu adalah orang yang sudah terbebaskan. Nah, santa watuk bayang jatang. Jadi ketika ada intimasi, di sana muncul atau lahir bahaya, berbagai macam ketakutan, berbagai macam bahaya. Yang di sini bahayanya adalah seseorang bisa lepas jubah. Dan ketika orang punya tanha, maka seseorang kemudian mencari kesenangan indrawi. Dan ketika seseorang memiliki didi, salah satu yang kemudian dua tadi, biku dan bikuni, dikatakan ya attawadu itu katakan semacam persepsi doktrin bahwa ada self, ada diri, itu semakin kuat. Karena pembedaan sebagai kamu pria, saya wanita, misalnya kamu cantik, saya ganteng dan sebagainya, itu semakin kuat. Sehingga mereka keduanya karena ada didik pandangan salah demikian, mereka lepas jubah. Nah, kemudian di sini dari tempat tinggal Jayate lahirlah Rajo, debu. Nah, tempat tinggal di sini dalam khotbah lain sebenarnya ada istilah namanya Nikitasari, adalah orang yang terus berada di tempat tinggal, lebih mengacu kepada objek-objek dari 6 indera. Dengan kata lain, ketika seseorang melekat dengan objek 6 indera, apakah ketika melihat, mendengar, membaui, merasakan, bersentuhan ataupun berpikir, dan melekat di sana, terseret oleh suka dan tidak suka, maka disitulah muncul rajo, muncul debu. Dan yang dimaksud dengan debu di sini tidak lain adalah loba atau raga, dosa, dan moha. Jadi 3 akar kotoran batin, 3 akar kejahatan, loba, dosa, dan moha. Nah, ketika melihat, mendengar, dan seterusnya, loba, dosa, dan moha itu bisa muncul. Seperti yang sudah dijelaskan berulang kali, biasanya ketika melihat objek yang menyenangkan atau mendengarkan objek yang menyenangkan, maka muncullah raga nusaya, kotoran batin sebagai pendompleng ya, yang mengikuti ya perasaan yang menyenangkan, yang di sini mengacu pada raga atau nafsu ragawi. Tapi ketika perasaan tidak menyenangkan muncul, muncullah padiga nusaya, atau iritasi, kebencian, ketidaksukaan, penolakan. Dan ternyata ketika muncul perasaan yang biasa-biasa, masih juga muncul, yaitu avijja. Ini bisa mengacu kepada moha, ketidaktahuan. Nah, seorang Buddha, seorang muni, seorang petapa agung, seorang arahanta ternyata sudah tidak memiliki rumah, dengan kata lain, sudah tidak lagi melekat terhadap apapun objek yang muncul dari 6 indera. Ini juga mengingatkan kepada kita bahwasanya memang dikatakan seorang arahanta itu disebut nipapanca. Kalau seorang yang bukan arahat masih papanca. Nah, papanca itu adalah
mental proliferation atau perkembangbiakan pikiran, yang biasanya secara umum bagi manusia biasa secara umum ketika mata melihat objek tentu akan muncul kesadaran mata. Ketika ketiganya berkumpul muncul phasa. Nah, phasa paca wedana muncul perasaan. Nah, apa yang ia rasakan itulah yang ia kenali, yang vedeti tang sanjanati. Kemudian apa yang dia kenali itulah yang kemudian dia pikirkan. Tapi masalahnya adalah ketika sudah memikirkan objek tersebut muncul apa? Perkembangbiakan pikiran, terobsesi, dan itu adalah papanca. Dan di dalam papanca inilah muncullah berbagai macam kotoran batin. Ketika seseorang terobsesi dengan berbagai macam pikiran yang muncul karena 6 indera ini kontak dengan objek, nah disitulah muncul papanca, muncul berbagai macam kotoran batin. Dan ini tidak terjadi pada seorang arahanta. Maka seorang arahanta dikatakan sebagai aniketa, sudah tidak memiliki tempat tinggal karena memang sudah tidak terseret oleh suka dan tidak suka, oleh kotoran batin, oleh lubatu samoha, oleh raga patiga awija, ketika 6 indera kontak dengan objeknya masing-masing. Nah, tetapi manusia biasa secara umum masih sangat mudah, sehingga ketika berasosiasi apalagi dengan yang paling menyenangkan, tadi apa yang paling menyenangkan? Lawan jenis ya, tadi kemarin sudah disebutkan kan, dalam Anggutara Nikaya paling pertama. Jadi tidak ada bentuk yang paling menyenangkan bagi seorang pria, yang paling memberikan obsesi bagi seorang pria. Tidak ada adalah bentuk seorang wanita. Demikian pula suara dan sebagainya. Nah, dengan demikian ini sebenarnya juga menjadi satu nasihat bagi kita agar tidak bukan terlalu lagi, agar tidak akrab, apalagi punya hubungan dekat dengan lawan jenis, dan ternyata dengan sejenis juga. Ternyata juga bahaya juga. Hah? Ya, ini berbeda ya. Ini berbeda. Sang Buddha pernah menyatakan begini, ada 4 hal yang membawa seseorang itu batinnya itu tidak berkembang, yaitu kamarama, menyenangi kesibukan, dan ternyata kita sibuk-sibuk. Nidarama, yaitu menyenangi tidur, jadi suka tidur. Kemudian yang ketiga adalah sangga nika rama, yaitu suka kumpul-kumpul. Ya. Tapi memang disebutkan kumpul-kumpulnya itu memang tidak berkenaan dengan dhamma. Artinya menyenangi, pokoknya suka berkumpul, suka ngobrol, gosip yang tidak berguna. Itu dijelaskan di dalam kitab pengulasnya demikian. Kalau kita di sini kan berbeda. Ini malah menjadi penguat sebenarnya. Karena kalau kita sendiri terus juga akhirnya lama-kelamaan juga kadang-kadang lupa. Kalau sendiri terus batin belum kokoh, lama-kelamaan juga lupa. Lupa sebagai seorang biku. Maka penting untuk ngumpul seperti ini. Nah, tetapi santawa di sini kan tidak hanya sekedar akrab secara fisik, lebih kepada mengembangkan tanha, mengembangkan didik. Dan ini yang perlu kita juga memahami. Kemudian syair kedua, sebenarnya syair 1, 2, 3, 4 ini mengacu kepada ya satu syair, maksudnya satu cerita tadi. Syair kedua, setelah menebang yang telah tumbuh, mereka tidak akan menanam kembali. Yang dimaksud adalah menebang kotoran batin. Jadi kotoran batin yang sudah ada itu ditebang, dikatakan dipotong, ya, ucija, dipotong. Dan kemudian setelah memotong kotoran batin, seseorang tidak menanam kembali, tidak memunculkan kotoran batin yang baru. Dan sebenarnya syair yang ketiga ini yang sebenarnya
syair yang kedua masih, tetapi dalam kalimatnya adalah nanuk pavece, yang artinya juga tidak akan merawat apa yang akan tumbuh. Ini mengacu kepada tidak memunculkan kotoran batin yang baru. Dalam kitab komentar dikatakan demikian. Dan orang yang demikian disebut sebagai seorang petapa agung yang mengembara sendirian. Jadi mengembara sendiri itu bukan mengembara hanya sekadar fisik, tetapi bagaimana batin ini itu bebas dari kotoran batin. Jadi tidak akrab dengan kotoran batin, artinya pengembaraan yang sesungguhnya, atau hidup sendiri yang sesungguhnya. Kan ada kaya viveka, ada cita viveka. Jadi kaya viveka memang kita menyendiri dalam konteks fisik, tetapi yang lebih penting dari itu adalah cita viveka. Jadi kita itu hidup sendiri dalam konteks batiniah, dalam konteks mental, yang tidak membiarkan kotoran batin itu muncul apalagi berkembang. Itu adalah cita viveka. Nah di sini Muninang Carantang, Ekang Muninang Carantang, yang dikatakan sebagai seorang muni, seorang petapa agung yang mengembara sendiri, Ekang artinya sendiri atau satu. Ada seseorang yang telah melihat, dan juga ada Maha Esi. Saya terjemah sebagai resi agung karena dari kata Maha Esi. Esi itu adalah, kalau dalam Sanskerta risi. Maka dalam bahasa Indonesia resi agung adalah orang yang telah melihat keadaan damai santipada, yang tentu mengacu kepada pencapaian nibbana. Kemudian syair yang ketiga, setelah memeriksa ladang dan menghancurkan benih, pamaya bijang ini sebenarnya bukan menghancurkan, lebih kepada menimbang benih, menimbang pamaya, menimbang benih. Bija itu biji, benih. Mereka tidak merawatnya dengan kelembapan. Kelembapan di sini sineha. Dan sungguh ia adalah petapa yang agung yang melihat akhir kehancuran kelahiran setelah meninggalkan spekulasi taka. Kemarin pas dalam perjalanan Pandita Madru mengatakan taka itu juga ada dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Pali kan dalam bahasa Sanskerta tarka. Dalam bahasa Indonesia menjadi terka. Terka. Nah, taka di sini terka atau menerka, berspekulasi, berlogika. Dan orang demikian naupeti sangkang yang melampaui rekognisi atau tidak dapat diperhitungkan lagi. Naupeti sangkang. Nah, maksudnya di sini adalah dalam kitab komentar bahwa setelah memeriksa ladang adalah setelah seseorang melihat pancakanda, ayatana, dan seterusnya sebagai duka, sebagai penderitaan, maka seseorang juga hendaknya menghancurkan sebab penderitaan, menghancurkan munculnya penderitaan yang tidak lain adalah benih, yang tidak lain adalah kotoran batin itu sendiri. Jadi bija di sini adalah kotoran batin, tetapi juga bisa mengacu kepada Abi Sangkara Winyana. Jadi kesadaran yang masih dalam konteks kesadaran yang berkondisi. Ya, kesadaran kita yang secara umum. Karena ada juga Winyanang Anidasanang. Ini mengacu pada Nibbana. Tapi di sini adalah Abi Sangkara Winyana. Jadi kesadaran yang masih berkondisi yang merupakan logia atau kesadaran yang bukan Nibbana. Nah, ini dihancurkan. Dan seseorang tidak merawatnya dengan kelembapan. Artinya di sini juga lagi-lagi sineha di sini seperti tadi santawa ternyata mengacu pada hal yang sama, yaitu tanha dan titi. Jadi sineha kelembapan atau semacam likuiditas atau semacam air, yaitu adalah tanha dan titi, nafsu keinginan dan juga pandangan salah. Nah, dengan demikian akhir dari kelahiran ini atau hancurnya kelahiran itu dapat direalisasi. Ini tentu mengacu kepada seorang arahanta, petapa agung Sang Buddha juga seorang arahanta. Dan ini juga menjadi satu pengingat bagi kita bahwasanya memang Sang Buddha pernah memberikan sebuah perumpamaan bahwa kehidupan kita itu urusannya adalah 3, yaitu diibaratkan seperti ladang, biji, dan juga air. Ladang, biji, dan air. Bahwa kehidupan kita itu
urusannya diibaratkan seperti ladang, biji, dan air. Biji ini akan terus mengalami pertumbuhan dengan baik ketika disemai di ladang yang juga ada airnya. Tapi ketika airnya itu tidak ada, biji pun juga akan mati. Nah, biji di sini mengacu kepada winyana. Ini mengacu pada abhisangkara winyana, winyana kita. Dengan adanya mata dan bentuk muncul caku winyana, kesadaran penglihat, kesadaran mata. Sementara ladang ini mengacu kepada karma, perbuatan. Dan sneha atau sineha itu mengacu kepada tanha. Maksudnya tadi air itu mengacu kepada sineha, yang tidak lain adalah tanha, nafsu keinginan. Winyana, kesadaran akan terus mengalami keberlanjutan ketika ada tanha, nafsu keinginan. Ketika perbuatan-perbuatan atau karma-karma seseorang itu dilakukan berdasarkan pada tanha, disokong oleh nafsu keinginan, disokong oleh ketagihan, maka kesadaran winyana ini akan terus mengalami keberlanjutan. Maka untuk supaya kesadaran tidak mengalami keberlanjutan, dengan kata lain ada akhir dari kelahiran, setiap perbuatan itu harus bebas dari tanha, nafsu keinginan. Karena mau tidak mau, semua perbuatan atau semua yang disebut sebagai karma itu selalu didasari oleh tanha, semuanya. Makanya ada istilah avijja paccaya sangkara. Dengan avijja sebagai kondisi, maka muncul sangkara. Ini mengacu pada perbuatan yang baik, perbuatan yang buruk, baik, bahkan perbuatan yang sangat baik. Aneja bisangkara, pencapaian arupa jana, ternyata muncul dari avijja. Dan salah satu dari avijja tidak lain adalah tidak memahami bahwa yang menyebabkan seseorang menderita adalah tanha. Maka seseorang terus melakukan berbagai macam perbuatan, memang kadang baik, tapi banyak buruknya. Sehingga ini membawa winyana sangkara paccaya winyana, membawa winyana kesadaran terus mengalami keberlanjutan. Nah, sehingga Sang Buddha juga pernah menyampaikan bahwa seseorang untuk bisa melenyapkan duka penderitaan, ia harus melenyapkan kama, perbuatan. Dan hanya ketika melenyapkan tanha, kama itu dilenyapkan. Tanha pahana kamang pahyati. Dengan dilenyapkannya tanha, maka karma juga dilenyapkan. Kama pahana dukang pahyati. Dengan dilenyapkannya perbuatan karma, duka penderitaan juga lenyap. Karena karma ini selalu berasosiasi dengan tanha. Maka ada karma sebagai ladangnya, ada tanha sebagai airnya, kemudian memunculkan winyana yang terus mengalami keberlanjutan seperti bijinya. Nah, hanya kemudian ketika seseorang tanha dihancurkan, nah perbuatannya tidak disokong oleh tanha, yang kemudian disebut sebagai bukan karma, tetapi adalah kiriya, seorang arahanta. Untuk membedakan dengan seorang yang bukan arahanta, perbuatannya disebut sebagai kiriya. Karena apa? Sudah tidak disokong oleh tanha. Padahal masih sama-sama makan, juga perbuatan juga. Masih sama-sama minum, masih sama-sama tidur, masih sama-sama bicara, tetapi perbuatan mereka itu karena tidak disokong oleh tanha disebut kiriya. Dan karena perbuatan mereka tidak ada tanha, maka winyana, bijinya itu tidak akan tumbuh. Ketika meninggal, tidak akan ada kelahiran kembali. Nah, maka yang menjadi masalah di sini adalah karma yang disokong, perbuatan yang disokong oleh tanha. Sehingga abhisangkara winyana ini akan terus mengalami keberlanjutan. Atau dengan kata lain, akan ada pati sandi winyana. Ketika meninggal, masih akan ada kesadaran penghubung
untuk dilahirkan di alam lain karena ada sneha di sini, ada air di sini, ada tanha, ada didik, nafsu kinan, dan juga ada pandangan yang salah. Nah, seseorang yang telah menghancurkan, telah memeriksa ladang, jadi memeriksa ladang adalah telah melihat pancakanda dan seterusnya atau batin dan jasmani sebagai duka, sebagai penderitaan, dan menghancurkan sebabnya dan tidak merawatnya dengan tanha dan didi, tidak memunculkan tanha, tidak memunculkan didi, memang sudah hancur. Nah, orang demikian disebut sebagai seorang petapa agung yang telah menghancurkan kelahiran sebagai seorang arahanta. Dan orang demikian disebut sebagai orang yang telah meninggalkan spekulasi, takang bahaya, telah menghancurkan logika. Dalam konteks memang ya ini juga mengacu pada pencapaian nibbana, yang mana nibbana itu sendiri dikatakan sebagai attaka wacara. Jadi ketika Sang Buddha akan membabarkan dhamma tetapi punya pemikiran tidak akan membabarkan dhamma, alasannya adalah apa yang beliau capai salah satunya punya karakteristik attaka wacara. Sudah bukan ranah lagi logika, bukan ranah logika lagi, karena nibbana sudah tidak bisa dilogikakan. Dan di sini orang yang telah mencapai nibbana ini adalah telah meninggalkan, telah melenyapkan taka, logika dalam arti spekulasi, ya terka-terka yang katakan keraguan-raguan. Dan orang demikian juga dikatakan sebagai nak upeti sangkang. Jadi sudah tidak dapat lagi diperhitungkan, sudah melampaui rekognisi, atau dengan kata lain kayak reken, sudah tidak bisa direken. Kalau dalam bahasa Jawa sepertinya ada ya, reken, direken. Jadi artinya seperti kalau dalam kitab komentar dikatakan seperti ini. Ketika seseorang terutama masih hidup dan bukan sebagai seorang arahanta, masih bisa diperhitungkan, masih bisa dikatakan diperhitungkan dengan kata-kata. Oh, dia seorang manusia, dia seorang dewa, dia seorang yang punya kotoran batin dan sebagainya. Tapi ketika seseorang telah mencapai nibbana dan apalagi parinibbana, sudah tidak bisa diperhitungkan dengan kata-kata. Ya, sudah tidak bisa didefinisikan sebenarnya. Makanya kan seperti kemarin juga ada satu pembahasan. Apakah seseorang yang atau nibbana itu sendiri itu adalah nicca atau anicca? Sudah tidak bisa dikatakan sebagai nicca, sudah tidak bisa dikatakan sebagai anicca, karena adalah asangkata. Dan inilah sudah nak upeti sangkang, jadi sudah tidak bisa dikatakan, didefinisikan lagi, sudah melampaui rekognisi. Ini kata-kata saya. Nanti bisa Oke. Kemudian syair yang keempat, ini masih dalam satu cerita. Wah, ini padahal ada 12 cerita ya. Ini baru satu cerita. Syair yang keempat, ini sebagai tambahan dari Sang Buddha. Anyaya sabani newasanani. Jadi setelah memahami semua keberadaan, jadi newasana itu dari kata niwasa. Niwasa itu rumah. Kan pernah dengar kan Pube niwasanu satinyana. Pube niwasa anusati. Anusati mengingat. Nah, Pube itu adalah yang lampau. Niwasa itu rumah. Jadi mengingat rumah-rumah yang lampau. Mengingat kehidupan yang lampau. Nah, di sini newasanani ya jamak. Setelah memahami semua keberadaan, ini mengacu kepada semua alam kelahiran dalam kitab pengulas, yaitu kama bawa, rupa bawa, dan arupa bawa. Seseorang tidak menginginkan satupun di antara mereka. Jadi sudah tidak ada keinginan untuk dilahirkan di alam manapun. Ini tentu mengacu kepada seorang arahanta. Karena seorang anak kami pun juga masih ada keinginan, walaupun ingin terlahir di alam rupa ataupun arupa bawa.
Tetapi seorang arahanta sudah tidak ada keinginan sama sekali terhadap satupun alam kehidupan. Sungguh ia adalah seorang petapa agung yang bebas dari keserakahan. Veta gitu agito, sebenarnya sama. Gitu itu greedy, artinya serakah. Dan ia tidak perlu berusaha lagi. Ini mengacu pada aseka. Jadi sudah tidak berlatih lagi, tidak perlu ada upaya lagi, karena semua telah dihancurkan, kotoran batin telah dihancurkan. Dan karena orang demikian telah mencapai pantai seberang, paragato. Jadi telah pergi ke pantai seberang. Ini tentu mengacu pada pencapaian nibbana seorang arahanta. Nah, ini 4 syair ini dikatakan sebagai syair yang diberikan Sang Buddha mengacu kepada satu peristiwa berkenaan dengan seorang biku dan bikuni yang mulanya adalah seorang ibu dan anak yang pada ini lepas jubah karena mereka terlalu intimate, terlalu akrab, terlalu memunculkan keakraban, keintiman, sampai kemudian mereka melanggar peraturan yang sangat fatal dan harus lepas jubah. Dan ini ya menjadi pengingat kita semua, dalam artian ternyata yang menghancurkan seorang petapa, kehidupan seorang petapa adalah intimasi terhadap utamanya adalah lawan jenis. Kemudian syair yang kelima, telah mengatasi semuanya, sababibung, mengetahui semuanya, sababidung, sumedang, sangatlah bijak, tak ternoda di dalam segala sesuatu, sabbesu damesu anupalitang, saban janang, telah melepaskan segalanya, tanha kaye vimutang, terbebas di dalam akhir dari nafsu keinginan atau kegandrungan atau ketagihan. Inilah para bijaksanawan mengenalnya sebagai petapa agung. Ya, ini sebenarnya mengacu pada satu peristiwa yang tentu para Bante pernah membacanya. Ini berkenaan dengan cerita mengenai upaka. Ketika Sang Buddha dalam perjalanan menuju Isipatana, di tengah perjalanan bertemu dengan seorang ajiwaka. Adalah seorang pengembara petapa yang telanjang, yang bernama Upaka. Dan melihat Sang Buddha dengan wajah yang begitu tenang, terkendali, ia bertanya, siapakah gurunya? Namun kemudian beliau Sang Buddha mengatakan beliau tidak punya guru. Beliau adalah seorang arahanta. Beliau adalah seorang anantajina, seorang pemenang yang sudah katakan tidak terkalahkan. Seorang pemenang yang sudah tidak ada bandingannya, anantajina. Tapi kemudian Upaka ini hanya geleng-geleng kepala, tidak percaya, meninggalkan Sang Buddha. Nah, ternyata ada cerita lanjutannya dalam kitab komentar ini. Upaka ini bertemu dengan ketika melewati sebuah perkampungan para pemburu rusa. Nah, kemudian kepala kampung di sini melihat Upaka ini dan berpikir bahwa ini pasti seorang arahat. Kenapa? Oh, dia itu hidupnya sederhana sekali. Saking sederhananya sampai tidak pakai pakaian. Dia anggapnya sebagai seorang arahanta karena tidak mengenakan pakaian, telanjang. Sehingga meminta kepada Upaka ini untuk tinggal di sana dan dia akan menyokongnya. Nah, suatu kali ketika kepala kampung ini pergi kemudian meminta putrinya untuk melayani Upaka ini, ternyata putri itu cantik sekali. Nah, itu sama dong. Dan begitu melihat putri yang begitu cantik, dia tidak bisa makan. Selama 7 hari tidak bisa makan. Dan dia sampai berpikir, pokoknya saya harus menikahi ini. Kalau tidak lebih baik saya mati. Wah, ini nyindir ini. Dan akhirnya ya singkat cerita kemudian oleh kepala kampung di sini
kemudian dinikahkan. Tapi ditanya, kamu punya keterampilan tidak? Oh tidak, ternyata nggak punya keterampilan. Jadi kita juga sama ya. Kalau pergi dari sini kayaknya mau apa ya? Gak ada keterampilan. Tapi kemudian dia mengatakan, udah nggak apa-apa, saya bagian tugas menjual apa hasil dari buruan. Tapi setelah dia menikah dengan putri dari kepala kampung ini dan punya anak, istri upah ini ketika sudah punya anak itu selalu mencibir suaminya sendiri sebagai orang yang tidak mampu, tidak bisa melakukan apa-apa, dicibir, direndahkan. Itu yang kemudian upah ini motong. Tapi motonya moto yang bagus ya. Motonya adalah dia ingat, saya punya teman namanya Anantajino. Jadi memang Sang Buddha mengatakan pati janasi arahasi arahasiti Anantajinoti. Kamu harus lihat saya kenali saya sebagai Anantajina. Jadi taunya itu bukan Buddha Gautama, taunya namanya adalah Anantajina. Maka dia mencari di mana Sang Buddha berada, Anantajina berada, bertemu dengan Sang Buddha dan akhirnya menjadi seorang biku. Ketika menjadi seorang biku, ia mencapai kesucian arahanta. Dan itulah kemudian syair yang diberikan Sang Buddha adalah syair yang ditujukan untuk upaka ini. Nah, sekarang namanya Bante Upaka. Nah, Sabba Bibung, mengatasi semuanya. Ini mengacu kepada dalam kitab komentar kepada di mana seseorang telah mengatasi semua kotoran batin yang berkenaan dengan pancakanda, ayatana, dan seterusnya. Jadi berkenaan dengan batin dan jasmani. Jadi apapun kotoran batin yang berhubungan dengan batin dan jasmani telah diatasi, telah dihancurkan. Itu disebut Sabba Bibung. Kemudian Sabba Bidung, artinya telah mengetahui semuanya. Mengetahui di sini mengacu kepada mengetahui lima kanda dan seterusnya beserta karakteristiknya. Artinya melihat dari sisi anicca, dukkha, dan juga anatta. Sumedha sangatlah bijak. Nah, kalau dalam kitab komentar pengulas ini mengacu kepada seseorang yang tidak hanya sekadar mengetahui untuk pribadinya sendiri, tetapi juga bisa mengajarkan. Jadi bisa mengajarkan kepada yang lain. Itu Sumedha. Nah, Sabbesu Damesu Anupalitang, yang sudah tidak ternoda di dalam segala sesuatu, lagi-lagi ini ketika mengatakan tidak ternoda, lagi-lagi dikatakan sebagai tidak ternoda oleh tanha dan titik. Sudah tidak ada tanha, tidak ada titik. Maka kata Anupalita, tadi ada kata Santawa, ini mengacu pada tanha dan titik. Sneha juga tanha dan titik. Artinya sudah tidak ada nafsu keinginan maupun pandangan-pandangan yang salah. Dan terbebas di dalam akhir dari semua tanha kaye bimutang. Dan telah melepaskan segalanya juga, ini mengacu kepada melepaskan candaraga. Nah, kalau candaraga ini juga sinonim dengan nandiraga yang dikatakan dalam banyak khutbahnya. Nandiraga atau candaraga ini mengacu kepada yang menyebabkan seseorang terus melekat dengan objek-objek indera. Jadi pernah ada satu khutbah dalam Majjhima Nikaya, Nandaka Wadusutta. Di sana beliau menyampaikan sebuah perumpamaan seperti seekor sapi yang sudah dikuliti. Ketika kemudian kulitnya ditempelkan lagi, apakah itu sapi yang sama atau sapi yang berbeda? Tentu adalah sapi yang sudah berbeda. Kenapa? Karena urat-uratnya, selaput yang merekat antara kulit dengan daging itu sudah robek, sudah hilang. Nah, demikian pula seorang putujana itu seperti sapi utuh yang urat-uratnya, selaputnya itu masih menempel. Artinya ketika mata melihat bentuk masih ada candaraga.
masih ada nandiraga. Demikian pula ketika mendengar suara, masih ada candaraga, masih ada selaputnya. Tapi seorang arahanta berbeda. Walaupun melihat bentuk, mendengarkan suara, membawa bebauan, di sana sudah tidak ada nandiraga. Sama-sama melihat, sama-sama mendengar, sama-sama membaui, tetapi candaraga sudah tidak ada. Nandiraga sudah tidak ada. Seperti sapi yang sudah dikuliti, walaupun ditempel lagi, tetap merupakan sapi yang berbeda. Karena selaputnya sudah tidak ada. Nah, di sini Sabanjahang juga demikian. Telah meninggalkan semuanya, meninggalkan candaraga, meninggalkan nandiraga. Dan ini adalah seorang arahanta. Itulah para bijaksanawan mengenalnya sebagai petapa agung. Ini yang kelima. Syair yang keenam, karena semua syairnya penting masalahnya. Jadi satu persatu. Ya, syair yang keenam, dan ini juga ya secara singkat saja. Nanti diresapi masing-masing. Panyak balang, sila watu papanang, sama hitang jana ratang satimang. Kuat dalam kebijaksanaan, panyak balang, dengan sila, kemoralan, dan perilaku yang terjaga, sila watu papanang, jadi sila dan watak. Nah, sila di sini sila, nah watak adalah di sini satu terjemahan sebagai perilaku. Sama hitang terkonsentrasi, jana ratang bergembira dalam jana, satimang, penuh perhatian. Sangga pamutang, bebas dari belenggu, akilang, tiada penghalang, ana sawang, tiada noda. Dan itulah para bijaksanawan mengenalnya sebagai petapa agung. Ini satu kualitas batin yang sangat luar biasa. Tentu mengacu pada petapa agung, seorang arahanta. Walaupun di sini mengacu pada bukan langsung Buddha, tetapi ini mengacu pada seorang Bante bernama Rewata. Jadi Bante Rewata ini dalam kitab pengulasnya, Bante Rewata ini adalah adik dari Bante Sariputta. Jadi ketika beliau mau dinikahkan pada umur yang masih sangat muda, nah dia itu kemudian lari menemui Bante Sariputta, dan oleh Bante Sariputta ditabis. Jadi samanera, kemudian akhirnya jadi biku, dan dikatakan bahwa Bante Rewata ini berada atau tinggal di tempat bernama Kadira. Jadi Kadirawana atau hutan bernama Kadira. Dan hutan ini sebenarnya hutan yang tidak indah seperti Bonegiri. Dikatakan hutan yang gersang. Nah, tetapi kemudian ketika para biku Sang Buddha dan para Bante pergi ke Kadirawana, di mana Bante Rewata berada, putihnya itu indah-indah. Mungkin lebih indah dari Bonegiri. Mungkin ya. Putihnya indah-indah. Dan mereka memuji ketika pulang dari tempat tersebut, memuji. Tetapi ada yang mengatakan, oh tidak, nggak mungkinlah tempatnya kan tempat yang tidak bagus. Kenapa bisa membangun kuti yang indah-indah? Oh, berarti Bante Rewata ini tidak pernah mempraktikkan samana dhamma. Tidak pernah mempraktikkan kehidupan sebagai seorang petapa. Pasti urusannya membangun kuti saja. Kayak kita membangun wihara saja ya. Tapi saya yakin di sini yang membangun bukan bantu tamu. Tukang. Nah, jadi ada kritikan dari para biku lain, pasti Bante Rewata ini pasti nggak pernah praktek meditasi, pasti urusannya bangun wihara saja, sehingga wiharanya begitu indah, pada tempatnya tempat yang tidak indah. Tapi ternyata kuti-kuti yang ditinggal oleh Sang Buddha dan juga para siswa ketika mengunjungi Bante Rewata ini adalah kuti ajaib, diciptakan dengan kesaktiannya oleh Bante Rewata. Kalau di sini ajaib enggak ya? Karena tukang ya. Nah, sehingga Sang Buddha untuk supaya para biku ini tidak mencela Bante Rewata, bahwa Bante Rewata adalah seorang arahanta,
kemudian ketika mereka berbicara sedang katakan gosip ya, makanya kita zaman dulu juga pada gosip juga ya ternyata. Ketika lagi gosipin Bante Rewata, Sang Buddha datang dan menyampaikan syair ini untuk mengacu kepada Bante Rewata. Jadi Bante Rewata ini adalah seorang arahanta, seorang yang kuat dalam kebijaksanaan. Nah, di sini Panyabala ini mengacu pada kesaktian dari Bante Rewata. Salah satu kesaktiannya adalah Vikubana, bisa menciptakan berbagai macam, ya tadi, kuti pun bisa diciptakan oleh beliau dengan kesaktiannya. Kemudian sila watu papanang, jadi selalu menjaga sila dan watanya. Jadi menjaga sila, ini mengacu, tentu kalau dalam kitab komentar itu diterangkan dengan lebih detail, yaitu sila ini mengacu pada bahwa Bante Rewata ini sudah perfect, sempurna di dalam Catu Pari Sudi Sila. Jadi 4 pemurnian sila, yaitu Patimokkha, kemudian Sangwara, kemudian Ajiwa, dan juga kebutuhan-kebutuhan pokok dalam seorang biku menggunakan kebutuhan pokok, ya sanisita, paccaya sanisita sila. Yang sudah begitu murni. Dan juga Wata di sini mengacu pada bahwa Bante ini juga mempraktikkan praktek dutangga. Jadi dutangga di sini tidak hanya sekedar jalan-jalan ya, bawa payung jalan-jalan gitu. Itu ya bukan dutangga yang sebenarnya. Ada 13 dutangga sebenarnya kalau mau pilih. Nah, ini dipraktikkan pula oleh Bante Rewata, maka dikatakan perilakunya, watanya, dutangganya juga terjaga. Dan beliau juga adalah seorang yang terkonsentrasi, tentu samahita, dan juga bergembira dalam jana. Jadi kalau sudah bergembira dalam jana, ya sudah tidak banyak ngurusi bangunan-bangunan gitu kan, ya ada tukang sih masalahnya. Malah yang belum punya wihara malah pada ngurusi ya. Penuh perhatian, nah bebas dari belenggu sangga pamutang, tentu belenggu di sini ya, yang mengacu berbagai macam belenggu batin. Tiada penghalang, ini akila. Akila di sini, kila itu sebenarnya penghalang, tapi juga sering juga disebut sebagai kegersangan. Sudah tidak gersang. Tapi dalam kitab komentar ini mengacu pada panca ceto kila. Jadi 5 akila batin, 5 penghalang batin. Yaitu jadi 5 penghalang ini mengacu pada orang tidak memiliki respect, penghargaan terhadap Buddha, terhadap Dhamma, terhadap Sangha, terhadap Sika, terhadap pelatihan, dan juga sebagai seorang biku tetapi masih suka marah. Jadi kalau kemarin ada istilah mutung ya, mungkin salah satu kila ini, salah satu kegersangan, salah satu penghalang. Maka akila adalah orang yang sudah bebas dari salah satunya kemarahan. Tiada penghalang. Tentu kalau kita bicara anasawa, ya sudah bebas dari 4 asawa yang telah disebutkan. Kamasawa, bawasawa, diptasawa, dan avijasawa. Sudah bebas dari 4 jenis noda batin. Itulah para bijaksanawan mengenalnya sebagai seorang petapa agung. Nah, di cerita ini, syair ini diberikan Sang Buddha untuk mengacu berkenaan dengan Bante Rewata, adik dari Bante Sariputta. Bante Rewata ini juga sering disebut sebagai Kangka Rewata. Kangka. Kenapa Kangka? Karena suka ragu-ragu. Karena saking concernnya dengan sila, maka kan tadi kan sila, waktu papanang. Menjaga silanya dengan baik. Jadi saking kokohnya dengan sila sampai banyak keraguan. Jadi apapun yang dimakan ditanyakan melanggar atau tidak. Nah, itu baik daripada yang kemarin disebutkan termakan oleh buaya. Ya kan urusannya makanan gitu. Tapi ini urusan makanan yang baik. Karena kalau yang termakan oleh buaya kan mengacu pada ini yang diperbolehkan kemudian tidak diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan malahan diperbolehkan. Tapi kalau yang ini Bante Rewata ini justru selalu bertanya. Tapi suatu kali ketika makan buah yang keras, dan kan memang tidak boleh langsung diketak gitu ya, digigit gitu kan.
Nah, kemudian ditanyakan, ini pelanggaran kalau kemudian tidak dipotong dulu. Tapi oleh Sang Buddha dikatakan, kalau keras ya bisa langsung digigit. Nah, karena sangat peduli dengan sila, maka sampai dikenal sebagai Bante Kangkarewata. Jadi Bante Rewata yang suka ragu-ragu. Tapi karena keraguannya yang baik inilah kemudian, nah Sang Buddha bahkan sampai memujinya sebagai seorang Bante yang silanya terjaga dengan sangat baik. Kemudian untuk syair yang ketujuh, betapa agung yang tanpa lengah mengembara sendiri, ya ekang carantang muni apa matang. Apa mata adalah yang tidak lengah atau yang waspada. Ya, apa mata betul. Ninda pasangsu aweda manang, tidak tergoyahkan oleh celaan maupun pujian. Ninda pasangsa seperti seekor singa yang tidak terkejut oleh suara. Si hamwa sadesu asanta santang, seperti angin yang tidak tertangkap oleh jaring. Watangwa jalamhi asa jam manang, seperti bunga terati yang tidak tertempel oleh air. Patmangwa toyena alipamang, alip pamanang, dan orang demikian adalah seorang pemimpin bagi orang lain. Jadi neta raman Yesu, dan tetapi bukan dipimpin oleh orang lain. Dan beliau adalah seorang petapa agung, seorang muni. Ini mengacu kepada Sang Buddha. Nah, dalam kitab komentar pengulas ini mengacu pada cerita di mana ketika Sang Buddha pulang ke Kapilawastu atas undangan dari Raja Sudodana, sang raja begitu terkejut karena melihat putranya sendiri yang dulu hidup dengan penuh kemewahan, sekarang hidupnya sangat sederhana. Yang dulu ketika mengenakan pakaian, itu pakaian yang terbaik yang diperoleh dari kota Kasi, tapi sekarang pakaiannya mengenakan jubah pangsukula, jubah dari kain buangan. Yang dulu ketika pergi kemana-mana mengenakan sandal yang terbaik, sekarang kemana-mana tidak mengenakan sandal. Dan yang dulu ketika makan semua diberi dengan makanan yang terbaik, sekarang beliau putranya sendiri berpindah patah, melakukan pindah patah, mencari makanan seperti seorang pengemis. Dan memang kata biku artinya adalah pengemis. Tapi biasanya yang menyapa biku itu adalah Sang Buddha kepada para siswa beliau. Bikawe, wahai para pengemis. Tapi antar biku tidak mengatakan biku, biasanya begitu. Karena kan biku santas itu, pengemis santas itu. Tapi kalau Sang Buddha selalu menyampaikan bikawi, wahai para biku, wahai para pengemis. Untuk apa? Untuk mengingatkan bahwa kita itu pengemis sebenarnya. Tapi antara biku tentunya ya sebagai penghargaan, sebagai penghormatan, menggunakan menyapanya dengan bante ataupun abuso. Tapi pada zaman dahulu tidak menggunakan istilah biku. Bahkan dalam sebuah misalnya kita sedang berbicara bante lain, itu menggunakan kata ayasma. Ayasma Sariputu, Ayasma Mahamugalan, bukan biku Sariputu, bukan biku Mahamugalano. Kenapa? Karena kata biku artinya adalah pengemis, dan biasanya Sang Buddha. Tapi untuk kita sendiri ya patut untuk menyampaikan, untuk selalu mengingatkan bahwa kita adalah biku, dengan kata lain kita itu adalah pengemis, supaya tidak menjadi sombong. Karena semua yang kita peroleh sampai laptop ini pun ini dari umat ini. Meja ini juga bante ya. Itu dari umat, artinya kita tuh pengemis sebenarnya. Biku itu adalah pengemis. Nah, di sini yang membuat Raja Sudodana ini sangat terkejut, tapi sekaligus juga tentunya kagum. Kenapa? Putranya yang begitu dulu hidup dalam kondisi yang sangat luxury, sekarang sangat sederhana. Itulah kemudian Sang Buddha menyampaikan syair ini, bahwasanya seorang petapa agung, seorang muni, seorang arahanta, seorang Buddha tidak lengah. Jadi
memiliki apa mata ketika mengembara sendirian. Dan beliau adalah seorang yang tidak tergoyahkan baik oleh celaan maupun pujian. Nah, dalam kitab komentar tidak hanya mengacu pada celaan dan pujian, tetapi seluruh ada loka dhamma. Jadi seluruh dari 8 ya kondisi dunia yang memang ada celaan dan pujian, ada untung dan rugi, ada nama baik, nama buruk, ada suka dan duka. Seorang petapa yang sesungguhnya sudah tidak tergoyahkan lagi. Maka orang demikian diibaratkan seperti singa yang sudah tidak terkejut oleh suara apapun. Ini perumpamaannya, karena ya kita tidak tahu juga, mungkin kalau di kebun binatang ada singa lagi diem begini rumput kita ya mungkin kaget juga ya. Tapi ini sebagai perumpamaan bahwa singa itu memang diidentikan, suara singa itu diidentikan biasanya suara Sang Buddha. Makanya ada istilah apa? Sihanada, jadi auman singa. Nah, dan singa ini ketika bersuara semua takut, semua menyembunyikan diri. Semua binatang sampai gajah pun menyembunyikan diri. Tapi ketika ada suara binatang lain, singa ini tidak pernah takut. Maka singa ini tidak terkejut oleh suara. Dengan kata lain, seorang Buddha, seorang arahanta sudah tidak lagi tergoyahkan baik oleh celaan maupun pujian, oleh ada loka dhamma. Dan seperti angin yang tidak tertangkap oleh jaring. Lagi-lagi di sini dikatakan tidak tertangkap, di sini mengacu kepada tanha dan didi. Jadi seorang Buddha sudah tidak lagi terperangkap oleh tanha maupun didi, oleh nafsu kinan ataupun pandangan salah. Dan juga tidak tertempel oleh air juga sama, tanha dan didi. Artinya seorang arahanta sudah tidak memiliki tanha, tidak memiliki didi. Dan ini saat ini diberikan oleh Sang Buddha untuk mengacu kepada Raja Suddhodana yang merasa heran dengan perilaku yang Sang Buddha berbeda sekali ketika beliau masih sebagai seorang pangeran. Kemudian yang ke-8, kokoh seperti tiang di tempat pemandian, tatkala orang lain berbicara tanpa henti menentangnya. Saya membaca di terjemahan di tempat lain, itu bukan tiang di tempat pemandian, makanya padahal di dalam kitab ininya, komentar dan juga dari bahasa Pali, di sini juga mengacu pada tiang di tempat pemandian. Bebas dari keserakahan dengan indria yang tenang, itulah para bijaksanaan mengenalnya sebagai petapa agung. Ini mengacu pada peristiwa di mana ketika Sang Buddha muncul di dunia, kemudian kemasyhuran beliau itu sangat luar biasa, dari seorang guru yang sebenarnya dikategorikan masih sangat muda dibandingkan dari para guru agama lain seperti Niganta Nyataputa, Pakuda Katsayana, dan lainnya, dan mereka sudah tua dan memang punya pengikut yang banyak. Tapi Sang Buddha ini masih sangat muda, umur 35 tahun, menjadi seorang guru agama yang sangat muda, tetapi kemasyhurannya itu sangat luar biasa, sampai bahkan para guru agama lain ini mereka tertinggal jauh. Dan dari kemasyhuran inilah mendatangkan dua hal. Yang pertama adalah banyak perolehan. Tapi yang kedua juga banyak celaan. Terutama dari para guru agama lain, dari para pengikut guru agama lain, mereka banyak mencela Sang Buddha. Bahkan berusaha untuk merendahkan, menghancurkan Sang Buddha. Salah satu caranya adalah seperti kasus Cinca Manawika. Jadi seorang perempuan muda bernama Cinca yang salah satu yang ada di dalam 8 pekik kemenangan, sampai kemudian memfitnah Sang Buddha telah menghamilinya. Nah, karena kejadian yang seperti inilah kemudian Sang Buddha mengucapkan syair
bahwa seorang muni, seorang petapa agung ini kokoh seperti tiang di tempat pemandian. Jadi yang dimaksud di sini pada zaman dulu di tempat pemandian itu ada tiang yang terbuat dari batu. Untuk apa? Gosok-gosok punggung. Jadi kalau sekarang kan bisa menggunakan apa itu ya, gosok-gosok itu kan. Nah zaman dulu pakai tiang, digosok-gosok kan. Walaupun digunakan oleh banyak orang, tapi tiang itu kokoh sekali. Nah, seorang Buddha juga demikian. Jadi kokoh, batinnya kokoh, seperti tiang di tempat pemandian. Dan walaupun mendapatkan kata-kata yang tidak baik, celaan dari orang lain, seorang Buddha tidak kemudian menjadi tergoyahkan. Nah, tentu tidak mungkin. Maka kalau kita melihat dari banyak cerita, misalnya salah satu contohnya, cerita tentang seorang pengembara bernama Saccaka, seorang pendebat yang datang pada Sang Buddha, yang berjanji kepada banyak orang ingin menghancurkan doktrin Sang Buddha, sampai membuat banyak perumpamaan. Salah satu perumpamannya adalah nanti saya itu akan datang pada Sang Buddha, mendebat doktrinnya seperti seorang yang kuat, kemudian menjambak rambut seekor kambing domba, diputar-putar, dibuanting. Saya juga datang pada Sang Buddha seperti itu, sampai sebegitunya. Tapi ketika datang kepada Sang Buddha, bukannya bisa mendebat, tetapi malahan mengakui kebenaran apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Sampai kemudian di cerita yang kedua, datang lagi kepada Sang Buddha, memuji Sang Buddha. Ia mengatakan, ketika saya datang kepada para guru agama lain, ketika saya bicara, wah sudah pada meneteskan keringat, ketakutan. Dan ketika berdebat dan kalah dalam perdebatan, mereka marah-marah. Tapi kepada Sang Buddha, semakin mengucapkan kata-kata yang keras, wajah Sang Buddha, penampilan Sang Buddha itu semakin terang, semakin memancarkan kewibawaan, keterangannya, kejelihannya, dan tidak ada satupun tetes keringat yang muncul. Itu yang luar biasa. Dan inilah Sang Buddha, walaupun mendapatkan ucapan-ucapan yang kasar, beliau tidak pernah tergoyahkan. Ya tentu karena sudah tidak punya kebencian atau kemarahan. Dan beliau adalah seorang yang bebas dari keserakahan dengan indera yang tenang. Ini mengacu dalam kitab komentar, ketika mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, beliau tidak memunculkan keserakahan, tidak memunculkan nafsu ragawi, vitaraga. Tetapi kemudian ketika kemudian mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, batinnya, indrianya itu tetap tenang, tidak terseret oleh kebencian, tidak terseret oleh patiga, iritasi. Jadi batinnya tetap seimbang. Ini disampaikan dalam kitab komentar. Nah, ini juga menjadi kualitas Sang Buddha yang tentu itu menjadi tujuan kita semua dalam mempraktikkan Dhamma. Ini syair yang ke-8. Kemudian syair yang ke-9, ia yang kokoh, lurus seperti teropong penenun, muak dengan perbuatan-perbuatan jahat, memeriksa mana yang tidak baik, mana yang baik. Jadi visamang samanca. Itulah para bijaksenawan mengenalnya sebagai petapa agung. Nah, ini saya menggunakan istilah teropong, jadi tasarang teropong penenun. Saya cari-cari ini artinya apa gitu, maksudnya istilahnya apa. Jadi ketika ada orang menenun itu ada kayu yang diginikan, ada ya, untuk meluruskan itu. Nah, itu namanya, ternyata saya cari-cari namanya teropong, bukan teropong gitu. Jadi teropong yang banyak saya tambah teropong penenun gitu kan, supaya jelas gitu kan. Nah, ini mengacu kepada cerita, ini mungkin satu lagi soalnya hampir jam 10:30. Dan kalau tidak selesai, apa mungkin besok lanjut aja ya dengan ini, ya, supaya selesai gitu, ya. Yang salah sudah bisa dibaca sendiri. Kalau enggak nanti nambah juga sih, nggak apa-apa. Iya. Ini ceritanya berkenaan dengan ada seorang perempuan
Dia anak seorang yang kaya raya. Ketika turun dari, jadi punya rumah yang berlantai, turun dari lantai ke bawah, dia melihat seorang penenun yang melihat tasara ini. Tasara adalah teropongnya ini. Itu kok lurus gitu, artinya apa? Dia itu satu arah. Jadi tidak kemana-mana. Ini menjadi sebuah perenungan bagi perempuan ini, wanita ini, gadis ini. Seandainya seseorang ini memiliki ucapan, perbuatan jasmani, dan juga pikiran seperti teropong ini, diluruskan, jadi tidak menyimpang kemana-mana, pasti dia akan mencapai tujuan yang tertinggi. Karena dia adalah seorang upasika, maka dia tahu persis bahwa artinya adalah mencapai tujuan tertinggi adalah nibbana. Nah, merenungkan demikian, Sang Buddha dalam cerita tersebut, Sang Buddha mengetahui bahwa batin gadis ini sudah matang, maka memancarkan sinarnya, memberikan nasihat, dan dia mencapai kesucian Sotapanna. Gadis ini. Nah, sehingga ketika ia mencapai sucian, ya, sebelum mencapai kesucian Sotapanna, ya, Sang Buddha memberikan syair ini. Ia yang kokoh, lurus seperti teropong penenun. Nah, kokoh di sini mengacu kepada batin yang kokoh, batin yang lurus seperti teropong penenun yang tidak menyimpang, yang artinya tidak membiarkan kotoran batin muncul apalagi berkembang dan muak dengan perbuatan-perbuatan jahat. Dengan kata lain, yang memiliki hiri dan otapa. Jadi punya hiri, punya otapa, berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, dan memeriksa mana yang tidak baik dan mana yang baik, artinya memeriksa batin, ucapan, dan perbuatan jasmani, ini baik, ini tidak baik. Kemudian dalam kitab komentar disebut sebagai mengacu kepada yaitu pahana bawana, pengembangan untuk melenyapkan, meninggalkan kotoran-kotoran batin. Jadi setelah mengetahui ini baik, ini tidak baik, maka yang baik dikembangkan, yang tidak baik itu dilenyapkan. Dia juga tentu mengacu kepada sama padana atau sama wayam atau sama virya, yang 4 yang sudah disampaikan, 4 hal, 4 daya upaya. Dan ketika melakukan demikian, maka disebut sebagai seorang petapa agung. Dan mendengar ini, gadis ini mencapai kesucian Sotapanna. Dan tentu hal ini juga, ya, ketika kita bicara tentang teropong yang lurus, itu kan juga mengingatkan kita cerita mengenai seorang samanera bernama Pandita Samanera, yang ketika melihat ada seseorang yang sedang meluruskan anak panah, kemudian ia berpikir, anak panah saja bisa diluruskan, kenapa batin saya tidak bisa diluruskan? Pasti bisa. Dan dengan meluruskan batinnya, tidak membiarkan kotoran batin itu muncul apalagi berkembang, senantiasa diluruskan batinnya, akhirnya beliau juga mencapai kesucian arahanta. Nah, ini juga menjadi hal yang sama, melihat teropong penenun yang digerakkan dengan satu arah, tidak melenceng ke sana kemari, dan membuahkan hasil tenunan yang terbaik. Demikian pula ketika batin diluruskan dengan baik, tidak membiarkan menjadi melenceng, itu juga membawa kepada pencapaian yang tertinggi, yaitu nibbana. Dan ini 9 syair yang terdapat di dalam Muni Sutta, yang tentu penjelasan mengenai syair-syair ini juga bisa masing-masing, karena pengalaman masing-masing bisa berbeda-beda, sehingga penjelasan juga bisa berbeda-beda, tetapi tetap mengacu pada hal yang sama. Saya kira karena waktu juga 10.28. Hah? 1 syair lagi? Oke. Nggak ada pertanyaan? Sadu. Kalau boleh berarti nggak boleh ini. 1 syair. Hah? Habisin belum bisa, 10:30. Iya. Iya, syair yang ke-10, tambah 1 syair ya. Ia yang terkendali, tidak melakukan kejahatan,
baik saat muda ataupun parubaya. Betapa agung itu terkendali. Jadi walaupun dia muda atau seorang yang parubaya, seorang petapa agung yang terkendali tidak mungkin melakukan kejahatan. Tanpa kemarahan, ia tidak marah terhadap siapapun. Arosaneyo nak so rosetikanci. Itulah para bijaksanawan mengenalnya sebagai petapa agung. Ini ceritanya sedikit panjang ya sebenarnya. Ini menceritakan tentang seorang kepala rumah tangga. Dia punya seorang putri, dia juga seorang penenun. Dia seorang putri berumur 7 tahun. Ini agak sedikit berbeda karena ada cerita lain seorang putri penenun yang umurnya 16 tahun, tapi ini 7 tahun. Suatu kali ketika tadi dia disuruh oleh bapaknya, ayahnya, untuk pergi mencari, juga sama mencari tasara, mencari kayak untuk meluruskan benang-benang tenunan. Ketika dia kembali melihat sang Buddha sedang membabarkan dhamma, dan sang Buddha tahu bahwa dia umurnya 7 tahun, batinnya sudah matang. Jadi kalau dalam kitab komentar yang bisa mencapai, bukan kitab komentar, bahkan dalam sutta yang bisa mencapai kesucian itu dari umur 7 tahun. Sebelum umur 7 tahun dikatakan tidak bisa mencapai kesucian. Maka anak ini, gadis ini masih kecil, umur 7 tahun, tapi batinnya sudah matang. Nah, ketika dia mendatangi ke sang Buddha pada waktu itu, ditanya, pertanyaan sama, kamu dari mana? Ya, dia mengatakan, saya tidak tahu Bante. Terus, kamu akan kemana? Saya juga tidak tahu Bante. Tapi apakah kamu tahu? Apa kamu tidak tahu? Saya tidak tahu Bante. Tapi apakah kamu tahu? Saya tahu Bante. Nah, orang-orang kan menjadi heran, loh ini ditanya kok tahu dan tidak tahu gitu kan. Seperti tidak menghargai sang Buddha. Kalau kita ditanyakan, kamu dari mana? Dari belakang gitu kan. Mau kemana? Mau ke depan gitu kan. Ini kok nggak tahu. Dari mana nggak tahu, kemana juga nggak tahu gitu kan. Seperti orang blank gitu kan. Nah, ternyata anak ini memang sudah paham. Ketika ditanya, kamu dari mana? Terlahir dari mana? Dia tidak tahu. Kamu akan kemana? Akan dilahirkan kemana? Dia pun juga menjawab, saya tidak tahu. Apakah kamu tidak tahu? Apakah kamu tidak tahu kapan matinya? Tidak tahu Bante. Tapi apakah kamu tahu? Tahu Bante. Tahunya adalah, apakah kamu tahu bahwa kamu pasti akan mati? Tahu Bante. Nah, itulah kemudian diceritakan sang Buddha melihat batin anak ini sudah matang, memberikan khutbah kepada anak ini, dia mencapai kesucian Sotapanna. Pulang ke rumah, bapaknya marah-marah. Karena kan di awal ia mengatakan, cepatlah kamu pergi, ya cepatlah kamu datang setelah selesai urusan. Tapi dia datangnya terlambat gara-gara ketemu dengan sang Buddha. Nah, karena marah kemudian ia membanting tasara ini, dibanting, kemudian jepat gitu. Tasaranya jepat mengenai gadis itu dan mati. Nah, dia kan takut nanti terkena hukuman kan, karena dikira mungkin orang mengira kalau dia membunuh. Padahal dia itu hanya kemarahan, tidak sengaja membunuh. Jadi tidak punya keinginan, tidak punya niat untuk membunuh. Tapi karena kemarahan dia melemparkan tasara yang cepat, kemudian membunuh anak ini. Akhirnya dia lari kemudian menjadi biku. Dia menjadi biku, tapi kan karena memang dia tidak ada niat untuk membunuh, ya tidak ada masalah. Nah, ketika menjadi biku, Bante ini kemudian mempraktikkan, katakan samana dhamma yang begitu baik, begitu tekun, akhirnya mencapai kesucian arahanta. Suatu kali orang-orang yang berasal dari kampung tersebut melihat Bante ini. Nah, Bante ini pembunuh anaknya ini malah sekarang jadi biku. Dicela. Itulah kemudian sang Buddha untuk meluruskan pandangan orang-orang kampung ini mengucapkan syair ini.
Jadi tidak menganggap bahwa Bante ini adalah seorang pembunuh. Nah, Sang Buddha mengucapkan hari ini bahwa ia yang terkendali tidak melakukan kejahatan, bahwa Bante ini sudah mencapai arahan, sudah mencapai arahanta, jadi sudah terkendali dan tidak mungkin melakukan kejahatan lagi. Dan seorang yang terkendali, seorang muni petapa agung, Bante ini sebagai muni juga, yang sudah terkendali, apakah dia muda, apakah dia parubaya, mungkin apakah dia tua, itu sudah tidak mungkin lagi melakukan kejahatan. Dan Bante ini karena sudah bebas dari kemarahan, sudah tanpa kemarahan, arusaneo, sudah tidak ada kemarahan, maka walaupun dikatain, oh kamu pembunuh anakmu sendiri, ia tidak memunculkan kemarahan terhadap siapapun. Maka dikatakan nak soroseti kanci, tidak marah terhadap siapapun, karena memang sudah bebas dari kemarahan. Maka ini disampaikan Sang Buddha untuk menunjukkan bahwasanya Bante ini sudah mencapai kesucian arahanta, maka sudah tidak mungkin melakukan kejahatan. Dan bahkan dulu sebenarnya dia tidak punya niat untuk membunuh anaknya sendiri, walaupun masih punya kemarahan. Dan sekarang beliau sudah mencapai kesucian arahanta, maka sudah tidak punya kemarahan sama sekali. Dan walaupun mendapatkan kata-kata yang tidak baik dari orang lain, dikatakan sebagai Anda pembunuh, ya kemarahan juga sudah tidak mungkin muncul. Makanya pernah kan, kalau ditanya, oh kamu monyet, ada Acan Bram kalau tidak salah, atau Acan saya, lihat ke bokongnya sendiri ada nggak ekornya? Oh nggak ada, berarti bukan monyet. Jadi tidak ada kemarahan sama sekali. Dan inilah yang disampaikan oleh Sang Buddha dalam syair yang ke-10. Ya saya kira sudah selesai waktunya dan kita bisa lanjut untuk yang besok dan bisa lanjut pula untuk Sala Sutta untuk besok. Terima kasih, semoga menjadi pemahaman yang benar untuk kita semua dan semoga bisa memberikan inspirasi, motivasi untuk kita semua sebagai seorang biku untuk memperhatikan apa yang patut, yang layak demi tujuan yang tertinggi, yang tidak lain adalah pencapaian ibadah. Terima kasih.